Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas ujian akhir dari metode penelitian. Namun pada saat ini saya akan menjelaskan dalam bentuk PowerPoint. Kita langsung saja. Namun sebelumnya itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu nama saya Randy Lintin dengan nomor stambuk 217611183 dari Fakultas Teknik Jurusan Informatika dari Universitas Kristen Indonesia Toraja. Kita langsung saja. Yang pertama, dalam metode penelitian itu saya akan mengambil judul tentang merancang bangun aplikasi presensi karyawan berbasis Android dengan metode ekstrim programming pada PT Diskur Cerdas Mandiri. Selanjutnya kita masuk dalam proposal penelitian. Di dalam proposal penelitian ini terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama itu ada pendahuluan, ada metode penelitian, dan tinjauan pustaka. Selanjutnya kita masuk dalam bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini terdapat 5 bagian. Yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan yang keempat batasan masalah, dan yang terakhir manfaat penelitian. Dan untuk bagian latar belakang ini kita akan jelaskan terlebih dahulu. Namun yang rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah sama penelitian kita akan jelaskan pada slide berikutnya. Dan untuk latar belakang ini kita bisa mengetahui menjelaskan tentang perkembangan serta kebutuhan apa saja yang dibutuhkan, dan yang tak kalah penting bagaimana cara mengarahkan serta mengelola kegiatan tersebut untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya kita masuk dalam latar belakang. Pada bagian latar belakang ini terdapat 4 bagian, yaitu penjadwalan jam kerja karyawan, yang kedua penerapan metode ekstrem programming, dan yang ketiga masalah dan batasan dalam pengumpulan data karyawan, dan yang terakhir solusi penjadwalan menggunakan algoritma. Selanjutnya kita masuk dalam identifikasi masalah. Dan pada identifikasi masalah ini kita akan menjelaskan satu persatu mulai dari rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan manfaat penelitian. Selanjutnya kita masuk dalam rumusan masalah. Yang terdapat dalam rumusan masalah ini, kita akan menjelaskan bagaimana cara membuat rumusan masalah tersebut, dan dalam menerapkan metode, dan dalam rumusan masalah ini kita akan menerapkan metode ekstrim programming masih memiliki kekurangan dalam pengembangan perangkat lunak. Dan cara dalam membuat rumusan masalah ini, yang pertama kita bisa mengetahui masalah dalam penelitian yang kita teliti, dan yang kedua kita bisa memikirkan hal-hal apa saja yang akan menjadi suatu pertanyaan dengan syarat kita bisa menggunakan metode 5W tambah 1H. Dan yang ketiga itu kita bisa pastikan memiliki nilai yang bermanfaat, jelas, padat, dan tidak bertele-tele ya. Dan yang terakhir itu kita bisa jadikan petunjuk sebagai pusat penelitian. Itu cara dalam membuat rumusan masalah. Selanjutnya kita masuk dalam manfaat penelitian. Dan di bagian manfaat penelitian ini terdapat 2 bagian, yaitu bagi perusahaan dan bagi karyawan. Dalam manfaat penelitian itu sendiri, dan pada bagian perusahaan dan karyawan itu saling berkaitan. Yang manfaat penelitiannya itu saling membantu karyawan dengan pihak manajemen perusahaan dalam metode
dalam metode presensi. Selanjutnya itu kita bisa gunakan dalam referensi dan pengembangan selanjutnya, dan pengembangan serta pengembangan aplikasi yang tetap berguna dan bermanfaat untuk organisasi perusahaan sendiri. Selanjutnya kita masuk dalam tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian ini kita bisa menganalisis hasil kombinasi perangkat lunak dan penyerapan programming. Di tujuan penelitian itu sendiri kita bisa merancang dan membangun perangkat lunak berbasis Android sendiri dan digunakan untuk melakukan manajemen data jam kerja karyawan. Bisa juga menerapkan metode X, dan di dalam tujuan penelitian ini kita bisa juga menggunakan metode Excel programming dalam pengembangan perangkat lunak. Dan yang selanjutnya itu kita masuk dalam batasan masalah. Di dalam batasan masalah ini tidak menjamin keamanan aplikasi dengan sepenuhnya. Itu salah satu batasan masalah dalam pembuatan presensi karyawan pada suatu perusahaan. Dan di dalam batasan masalah itu sendiri, yaitu aplikasi hanya melakukan fungsi saat kondisi tersambung ke server. Jadi kalau tidak tersambung ke server, berarti aplikasi presensi pada perusahaan itu tidak akan berfungsi. Dan yang selanjutnya kita masuk dalam metode penelitian. Pada metode penelitian ini terdapat waktu dan tempat penelitian, yang kedua itu pengumpulan data, dan yang ketiga itu metode pengembangan sistem, dan yang terakhir jenis penelitian. Keempat bagian ini dalam metode penelitian kita akan jelaskan satu persatu. Nah, sekarang kita akan masuk dalam waktu dan tempat. Waktu dan tempat penelitian itu sendiri kita akan jelaskan pada slide berikutnya. Nah, di sini waktu dan tempat penelitian itu, waktu dan tempat penelitian itu waktunya pada 4 Januari 2016 dan tempatnya itu pada perusahaan PT Cerdas Mandiri. Ini dalam kita masuk dalam pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini kita melakukan interview pada perusahaan tersebut untuk mengambil semua data secara langsung dari yang bersangkutan untuk menginput data. Selanjutnya kita masuk dalam metode pengembangan sistem. Dalam metode pengembangan sistem ini terdapat dua cara yang kita gunakan, yaitu yang pertama analisis dan perancangan UML. Yang kedua itu kita menggunakan bahasa pemrograman. Selanjutnya kita masuk dalam metode penelitian. Di dalam jenis metode penelitian itu terdapat dua cara, yaitu yang pertama kita harus melakukan penelitian dan pengembangan. Cara-cara inilah yang akan kita gunakan untuk mengembangkan suatu sistem presensi pada perusahaan PT Cerdas Mandiri. Yang kedua itu pendekatan kuantitatif. Selanjutnya kita masuk dalam instrumen penelitian. Di dalam instrumen penelitian ini terdapat dua bagian, yaitu ada dua bagian, yaitu perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software. Dan pada kedua perangkat ini terdapat di dalamnya ada data. Data inilah yang akan juga kita gunakan dalam mengelola sistem presensi pada perusahaan PT Cerdas Mandiri. Selanjutnya kita masuk dalam pemodelan dan perancangan. Di dalam bagian pemodelan dan perancangan ini kita akan mendesain semenarik mungkin sehingga
sekarang kita masuk dalam pemodelan dan perancangan. Di dalam metode pemodelan dan perancangan ini, kita akan mendesain dengan semenarik mungkin sehingga alat tersebut akan memberikan respon pada setiap pengguna pada saat melakukan cek load pada perusahaan tersebut. Dan selanjutnya kita masuk dalam tahapan pengujian. Dan di dalam tahapan pengujian ini kita akan mengetahui kekurangan dari perangkat keras yang kita pasang pada perusahaan G-School Cerdas Mandiri. Dan seterusnya kita masuk dalam penarikan kesimpulan. Di dalam penarikan kesimpulan itu sendiri, dengan menggunakan perangkat tersebut akan lebih mudah mengetahui setiap jam masuk kerja karyawan, jam pulang, serta apakah karyawan masuk di hari itu atau tidak. Dan selanjutnya kita masuk dalam analisis data. Dalam analisis data itu sendiri, kita akan mengumpulkan metode analisis data dalam mengambil data-data apa saja yang paling penting pada setiap karyawan, dan serta memikirkan data-data yang akan kita ambil dari setiap karyawan itu apakah sesuai dari data-data perusahaan tersebut atau tidak. Selanjutnya kita masuk dalam kerangka pikir. Dalam kerangka pikir ini terdapat 4 bagian, yaitu ada masalah penelitiannya, solusinya, penerapannya, dan yang terakhir hasilnya. Kita masuk dulu dalam masalah penelitian. Di dalam masalah penelitian ini, sistem presensi karyawan yang belum optimal pada perusahaan G-School Cerdas Mandiri itu sendiri. Dan selanjutnya kita masuk dalam solusi. Pada bagian solusi ini kita menggunakan sistem dalam proses presensi secara optimal, sehingga dalam setiap karyawan yang melakukan cek log akan lebih mudah mengetahui dia masuk dalam sebulannya berapa kali begitu. Dan selanjutnya kita masuk dalam penerapan. Di dalam penerapan metode presensi pada PT G-School Cerdas Mandiri itu, kita bisa mengetahui setiap karyawan pada perusahaan wajib menggunakan presensi tersebut, supaya kita mengetahui berapa jam kerja jam kerja karyawan, dan bisa kita lihat dari keaktifan setiap karyawan pada setiap jam kerja pada perusahaan PT G-School Cerdas Mandiri itu sendiri. Selanjutnya kita masuk dalam hasilnya. Dalam hasil ini, sistem presensi berbasis algoritma yang lebih optimal pada perusahaan G-School Cerdas Mandiri itu.